Kereta terakhir ke stasiun malam. Suatu malam, tepat pukul 2 pagi, Dira naik kereta terakhir dari stasiun Pasir Putih menuju rumahnya di pinggiran kota. Kereta itu hampir kosong, cuma ada 3 penumpang lain yang semuanya tampak sibuk dengan dunianya sendiri. Hujan di luar kaca kereta menetes pelan-pelan, memantulkan cahaya lampu jalan yang suram. Dira duduk di gerbong ketiga dekat jendela. Ia baru saja pulang lembur dan merasa sangat lelah. Tapi ada sesuatu yang aneh malam itu. Keretanya terasa terlalu sunyi. Tak ada suara pengumuman, tak ada kondektur, dan kereta melaju terlalu lambat. Saat Dira melihat keluar jendela, ia menyadari sesuatu. Jalur kereta tak lagi familiar. Padahal ia sering naik kereta ini. Sekarang jalurnya menembus hutan gelap yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, lampu di dalam kereta mati. Beberapa detik kemudian menyala lagi. Tapi semua penumpang menghilang. Gerbong tempat Dira duduk kini kosong total. Panik mulai menyelinap, tapi Dira tetap tenang, mencoba menelepon. Tak ada sinyal. Saat ia bangkit dan mulai berjalan ke gerbong depan, ia mendengar suara, bukan suara manusia, tapi seperti napas berat. Sangat dekat. Siapa di sana? Tanya Dira dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Tapi napas itu makin dekat. Dengan langkah cepat dan jantung berdetak kencang, Dira membuka pintu ke gerbong depan. Di sana, ia melihat seseorang atau sesuatu, makhluk tinggi dengan wajah tertutup kain putih berlumur hitam, berdiri diam menatapnya. Makhluk itu berbisik, "Kamu seharusnya tidak ikut kereta ini." Dira mundur, tapi pintu di belakangnya sudah terkunci. Kereta kini berhenti mendadak di sebuah stasiun yang tak pernah ada di peta. Namanya Stasiun Malam. Pintu terbuka perlahan, kabut pekat menyelimuti peron. Di luar ada puluhan makhluk lain menunggu. Dira berdiri membeku, napasnya memburu. Di luar sana makhluk-makhluk tinggi dan kurus dengan wajah tertutup kain seperti yang lihat tadi. Mereka berdiri diam di peron, seolah menunggunya keluar. Tapi kenapa? Makhluk di depannya kembali berbisik. "Keluar atau jadi bagian dari kami." Jantung Dira berdetak begitu kencang hingga terasa nyeri di dadanya. Tapi dorongan nalurinya bilang, "Jangan keluar." Ia melangkah mundur, tapi setiap pintu yang ia coba terbuka malah mengarah ke tempat yang sama, peron berkabut itu. Lalu, di sudut mata, Dira melihat sesuatu. Di bagian bawah gerbong, di balik salah satu bangku, ada simbol aneh tergurat di lantai. Simbol itu tampak bersinar redup, seolah memanggilnya. Ia mendekat dan menyentuhnya. Seketika seluruh dunia berputar. Dira menutup mata dan saat membukanya lagi, ia berada di gerbong yang sama, tapi berbeda. Kini gerbong itu tua, berkarat, penuh debu dan lumut. Di luar jendela hanya kegelapan. Tak ada hutan, tak ada jalur kereta. Hanya hitam. Lalu suara tawa kecil terdengar. Tawa seorang anak kecil. "Aku juga dulu penumpang terakhir," seorang anak perempuan berkata dengan suara lembut. "Kereta ini bukan untuk orang hidup," lanjut anak perempuan itu dengan nada menyeramkan. Dira ingin menjerit, tapi tubuhnya kaku. Anak itu menunjuk ke simbol yang tadi disentuh Dira. "Itu jalan keluar, tapi harus ada yang menggantikan tempatmu," kata anak perempuan itu dengan penuh misteri. Anak itu menatapnya, mata hitam legam tanpa cahaya. Sekarang Dira tahu, jika dia ingin pulang, seseorang harus menempati tempatnya di kereta ini. Dan malam ini akan ada kereta terakhir lagi. Seseorang lain akan naik, mungkin karena lembur atau terlambat pulang. Dan jika mereka menyentuh simbol itu, Dira akan bebas. Tapi kamu tahu bagian paling anehnya? Dari malam itu sampai sekarang, tak pernah ada yang melihat Dira lagi.